untuk meletakkan jenazah di mana, perlakukan dia seperti di saat dia masih hidup. Jadi jangan dibiarkan tidur di semen kayak gitu. Udahlah. Jadi terkadang setelah kita sebelum diselenggarakan, baringkanlah dia di atas tempat tidur, ada bantalnya. Ya seperti orang hidup. Kalau ini sama angin. Jangan dibuat semen, ya. Intinya perlakukan dia di saat dia seperti masih hidup. Inilah dia mayat kita. Intinya baik sebelum kita selenggarakan, mandikan, ataupun di saat setelah kita mengkafankan, tetap kita perlakukan dia sebagaimana dia masih hidup. Biasanya juga di atas kasur itu kita tahu tidak. Tikar itu gunanya bukan untuk apa-apa, untuk memudahkan mengangkatnya. Jadi ketika kita gulingkan tinggal tikar itu aja kita masukkan tangan kita di bawah tikar. Bukan berarti disunahkan pakai tikar, enggak. Itu untuk memudahkan saja. Biasanya kalau kita beli penangkapan jenazah itu ada tikarnya. Hanya masalahnya tikar itu digunakan untuk seterusnya seperti tahlilan, ya, untuk apa namanya kalau untuk mengambil tanah masukkan ke ke kuburannya. Sebenarnya itu hanya untuk memudahkan saja, tidak untuk yang lain-lain. Lebih mudah dia kita meletakkan tangan kita di bawah tikar ketika langsung ke kafan mayat. Apalagi kalau yang tadi itu dia bertimpa di bawah mayat, ya kan? Itu kalau nggak pakai tikarnya itu bisa masuk ke dalam selah kapannya itu. Dia kan timpa gini. Kalau nggak pakai tikar, nanti bisa masuk tangan kita ketika masukkan. Iya, sebenarnya masuk. Itu dia. Kalau sistem dan kapan seperti yang disebutkan tadi. Dan ini hadiah mayat yang siap untuk kita salatkan. Untuk menyolatkan mayat kan tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Boleh kita katakan as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah boleh. Artinya ayo kita salat berjamaah. Kalau di Mekah dan Madinah biasanya sebutkan setelah beberapa menit setelah salat fardu biasanya disebutkan as-salatu 'alal mayyit wa tifli rahimakumullah. Salat terhadap mayat dan satu orang mayat anak rahimakumullah. Tapi itu sebelum orang disensat. Ingat, ini panggilan seperti begini kan? Mungkin ada di sana salat mayat as-salatul jami'ah. Kalau kita di sini as-salatul jami'ah, ya. Kalau di sana as-salatu 'alal tifli wal mayyit, as-salatu 'alal mayyit wat tifli dan seterusnya. Kalau dia banyak as-salatu 'alal amwati wal atfal. Kalau mayatnya banyak dan anaknya banyak. Jadi itu mengajak kaum muslimin yang setelah sholat tadi itu ikut menyolatkan. Disitulah disunnahkan penyebutan as-salatul jami'ah tadi. Ingat, bukan setelah susun, setelah rapi, semua siap bertakbir, as-salatul jami'ah. Itu apa lagi manggilnya? Orang sudah siap. Diperparah lagi dengan jawaban as-salatu la ilaha illallah. Itu dia. Betul-betul nggak nyambung. Benar-benar nggak nyambung sama sekali. Jadi baik panggilan salat berjamaahnya maupun jawabannya itu benar-benar tidak ada menyambung sama sekali. Jadi yang penting Allah. Jadi
Setelah dipanggil sholat jamiah, dan orang mulai siap, saf segala macam. Setelah itu barulah kita menyolatkan. Ini mayatnya. Ini mayat kalau nggak laki-laki perempuan. Begitu. Sekarang kalau dia laki-laki, imam berdiri di mana? Kepala. Kalau laki-laki di sini, kalau perempuan di pinggangnya, di tengahnya. Kalau dia wadah, di kepala dia kan laki-laki. Iya, dia bencong masih dikejar orang. Oh. Bencong itu kan lebih kuat, dominan tuh. Ini maksud saya bukan bencong, bukan wadah, tapi memang betul-betul dia banci dari lahir. Ada 2 kemaluan. Gimana? Laki-laki. Dia dikategorikan perempuan. Ya, ya, dia dikategorikan perempuan. Jadi dipindah. Tapi kalau bencong yang kalau siang apa kau, kalau malam apa? itu tergantung jenisnya aja. Itu nggak termasuk dalam buku fikih. Yang seperti itu nggak ada masuk buku fikih ya. Yang ada dalam pembahasan fikih memang betul-betul ada. Betul-betul dia itu memiliki 2 kemaluan. Tapi yang bencong-bencong yang berserakan di kota Medan, itu udah jelas jenisnya sudah jelas. Hukumnya laki-laki. Orang dia siang jual kopi kok. Malam kok ada. Lupa saja. Mas, Ya itu nggak ada pembahasan. Saya penting. Jadi kalau untuk yang laki-laki imam berdiri di sini, kalau untuk perempuan berdiri di sini. Kemudian kalau imamnya hanya satu dan satu orang makmum, Pak Ori, misalnya kita tinggal di hutan mana begitu, ya, salah seorang anggota kita meninggal, udah. Kalau dia sholat biasa kan di sebelah sini, ya inilah. Kalau kita sholat jamaah biasa, hida'ah itu di sana, dikatakan hida'ah, bukan mundur sedikit, bukan seperti ini. Ya, kata-kata hida'ah itu kan artinya sepatu. Sepatu itu kalau diletakkan kan sejajar. Makanya sepatu adalah hidah. Oleh karena itu kalau hanya ada satu imam dan satu makmum, kita laksanakan sholat berjamaah, beginilah dia. Pas di samping kanan, bukan kiri. Ya, Abdullah bin Abbas pernah dia sholat samping kiri, kemudian dinyeret telinganya. Kemudian dipegang, kemudian di sebelah kiri, letakkan di sebelah kanan. Nah, begini. Nah dia. Tapi kalau untuk sholat mayat, belakang, persis di belakang imam. Kalau hanya satu imam dan satu makmum. Kalau dia perempuan, nah perempuan ya, padusi. Anggap lagi padusi. Nah, beginilah dia posisi dia dengan imam. Ya ini dia. Ini jadi 2. Kalau dia ada 4, naik Pak. Nah begini. Sini Pak. Nah inilah dia sebelah kanan. Begini dia. Yang padusi, tidak boleh sini. Nah kita yang padusi. Nah beginilah dia posisinya. Kalau dia ramai maka dibuat 3 sah. Coba tambah 2. Ini kan padusi. Posisinya sana. Itu padusi itu. Dan baju biru padusi, itu padusi. Beginilah dia 3 sah dan seterusnya. Jadi kalau dia ramai ya ini ditambah lagi. Yang penting dia 3 sah. Itu yang pertama. Betul berapa ya? Dan pertama lagi ya. Dan duduk. Kemudian tadi sebagaimana kita katakan, ini kan masih dulu tadi yang jamaah tadi yang berdiri ya. Jadi imam mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah hamdulillah, baru diri. Nah, inilah dia caranya. Bukan sudah begini sudah, kemudian salatu jami'ah, salatu jami'ah, salatu hamdulillah.
berdua. Inilah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita mulai mengucap, kita mulai sholat. Kita pilih apa ini? Mayatnya. Laki-laki. Laki-laki. Kita ada berapa takbir? 4. Tadi kita sebutkan ada takbir 4, 5, 6, 7, 9, 8 tidak ada dalilnya. Ya, 8 tidak ada dalilnya. Jadi bagaimana? Kita mau yang berapa? Lihat setempat berapa? Nah itu aja. Jangan yang setempat 4. Oh kita mau 5. Biar beda dengan orang lain. Nah, itu cari masalah. Cari masalah. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang senang dengan ini, dia ingin berbeda dengan yang lain. Ini sunnah juga, tapi akhirnya lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Nah, jadi 4. Takbir pertama, Allahu Akbar. Mengenai pengangkatan tangan, itu boleh beberapa cara sama seperti sholat. Boleh angkat tangan dulu baru Allahu Akbar, atau Allahu Akbar baru angkat tangan, atau bersama Allahu Akbar. Terserah bagaimana. Tiga-tiga kaifiatnya ada nanti. Baik takbir dulu baru angkat tangan, atau angkat tangan bersama takbir, atau angkat tangan dulu baru bertakbir. Ikhwatiddin, yang dikatakan takbiratul ihram itu adalah takbirnya, bukan angkat tangannya. Ya, bukan angkat tangannya. Allahu Akbar itulah takbiratul ihram, bukan angkat tangannya. Jadi angkat tangannya itu adalah rukunnya. Yang wajib dan yang rukun itu takbirnya. Jadi kalau dia sholat, alhamdulillahirabbil alamin, dia belum sholat. Kenapa? Takbir. Belum ada takbirnya. Ya, belum ada takbirnya. Tapi kalau dia Allahu Akbar, sah. Udah betul nggak sholatnya? Sudah. Udah. Nah, ya. Tapi yang meninggalkan salah satu sunnah dalam Mengangkat tangan. dalam pelaksanaan sholat. Demikian juga dengan jenazah. Ya, jenazah Allahu Akbar. Kaifiat takbir sama dengan sholat. Pertama, boleh mengangkat setetang dada atau setetang telinga. Pas ya. Kalau tidak ada ini bisa. Jadi boleh begini, boleh begini. Itu mengenai tinggi rendahnya Mengangkat tangan. tangan. Adapun tangan, jari jemari itu diluruskan, telapak menghadap kiblat, tidak ditunjukkan dan tidak dikembangkan. Jadi enggak Allah, bukan enggak Allah. Ya, jadi dia sedang Allahu Akbar atau Allah. Gitu ya. Jadi bukan, kan banyak yang bilang Allah. Allah. Nah, ada yang Allah. Nah, ya, nggak tahu kenapa sebabnya saya tidak mengerti. Tapi di situ ada. Ya, di situ ada. Makanya kalau orang mengetahui bagaimana tata cara sunnah dalam sholat, itu nampak sholatnya nggak main-main. Nampak sholatnya nggak main-main. Ya, dari takbirnya oh sunnah. Dari takbirnya aja. Tapi kalau enggak, nggak mengerti bagaimana cara mengangkat takbir. Karena masalahnya dalam pelaksanaan sholat itu merupakan detail hadis itu luar biasa tentang sholat. Ya, makanya diajak Rasulullah. Demikian dia mengenai takbir. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada. Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wada'al yumna 'ala al-yusra. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kata beliau meletakkan tangannya di atas telapak tangan, di atas pergelangan dan di atas hastanya. Jadi Allahu Akbar. Begini. Terkadang beliau memegang Allahu Akbar. Dipegang tuh. Dipegang. Nah demikian. Serah.
Ya. Yang jelas lagi Allahu Akbar. Tidak ada. Ada yang buat begitu. Apalagi Allah. Ya. Ada kan begitu? Ada. Jadi sudahlah Allah. Sudah dapat yang Allah samping. Jadi ini beberapa kekeliruan yang kita lihat dalam pelaksanaan sholat. Baik, kemudian setelah Allahu Akbar, apakah ada doa iftitah? Ada. Tidak ada. Maka yang setelah takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Dan jangan lupa baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai waladhdallin. Amin. Dan kemudian takbir lagi yang kedua. Hah? Iya baca surat. Ya boleh bersurat. Baca surat. Pengulangan pendek-pendeknya. Bismillah bersurat kemudian. Hah? Boleh baca surat. Ya. Tapi Allah wa'alam saya enggak menemukan itu dia baca surat. Sudah Al-Fatihah saja. Ya. Al-Fatihah saja. Di rakaat pertama baca Al-Fatihah. Dan nanti kalau lihat takbir pertama, nanti kalau Al-Fatihah surat Al-Baqarah dibacanya. Panjang Pak ya. Itu lama kali ini bukan setengah hari. Udah, jadi Al-Fatihah, kemudian Allah angkat lagi tangan. Nah, di sini yang Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwasanya angkat tangan itu hanya di takbir pertama. Jadi Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar, baca Allahu Akbar, tangan enggak diangkat. Ini madhabnya Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Ya. Tapi jumhur mengatakan bahwasanya seperti masyayikh yang di Saudi Arabia, setiap takbir tetap mengangkat tangan dan itu madhabnya Abdullah bin Umar. Hanya Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya dhaif. Jadi di situ permasalahannya. Nah, ini mengatakan hasan boleh dipakai, yang Syekh Al-Albani mengatakan dhaif, tidak bisa dipakai. Makanya Syekh Al-Albani hanya menunjukkan takbir hanya di takbir pertama saja. Selebihnya hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini juga ada dipakai dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Tidak mengangkat tangan kecuali Takbir pertama. di takbirnya. Baik. Takbir pertama Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kemudian Allah. Tangan tetap ya. Posisi kaifiat pengangkatan tangan tetap. Allahu Akbar. Kemudian baca Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Barulah di situ doa. Dari mulai takbir ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kesembilan, itu semua doa isinya. Ya, itu semua isinya doa. Yang banyak membaca doa silakan. Contohnya di takbir ketiga Allahu Akbar kita baca apa misalnya? Allahumma firlahu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Waqsimhu bimani wasal wal-barak wa naqi min khataya kawinaka tawbul abyad min danas wa bilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa azawjan khairan min zawji wa qi adabin nari wa adabin qabri. Baik, itu kan kalau hu. Nah, ini dia. Sampai. Baik, itu kan kalau laki. Bagaimana kalau perempuan? Perhatikan, ada di sini perbedaan pendapat mengenai bolehkah kita menukar-nukar domir kata ganti. Kalau yang laki-laki hu, kalau yang perempuan ha. Dan dalam masalah ini
pernyataan Syekh Islam Taimiyah, silahkan bagi yang pandai gonta-ganti domir dari H ke hu, dari hu ke H, silahkan. Kalau laki-laki Allah maafir lahu, toh dia juga muslimin. Kalau perempuan Allah maafir laha. Kalaupun ada mayat yang perempuan, dia baca Allah maafir lahu juga gak masalah. Karena apa? Karena hu itu tidak kembalinya kepada jenis kelamin si mayat, tetapi kembalinya pada mayat. Mayat itu muzakkar dalam bahasa Arab, baik mayat laki-laki maupun mayat perempuan. Seperti ini. Ini namanya apa bahasa Arabnya? Hah? Kipas angin bahasa Arab. Setelah mirwahatun, ya, mirwahatun. Baik, muannas atau mudzakkar? Muannas, ya, muannas. Jadi kalau saya katakan hamaltuha, saya membawanya. Hamaltuha, ha itu muannas, kalau dia muannas. Coba lihat, jenis kelaminnya perempuan? Tidak ada jenis kelaminnya. Tidak ada jenis kelaminnya. Ya, seperti ini. Nih, ini katakan sakfun, atap. Sakfun itu laki-laki perempuan. Tidak ada jenisnya. Ya, tapi dalam bahasa Arab dikatakan dia mudzakkar. Ya, kalau kita katakan jalastu fiha, fihi, satu di bawahnya. Demikian jendela. Jendela apa bahasa Arabnya? Nafidatun, muannas atau mudzakkar? Muannas ataunya. Ya. Maka kalau kita katakan kasartuha, aku pecahkan dia. Nah, walaupun dia ada jenis kelaminnya, jadi juga mayat. Al-mayyit itu mudzakkar, walaupun dia itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, dia dikatakan mayat. Jadi kalau dikatakan Allahumma ighfir lahu, silakan hunya kembali pada mayat. Itu dia. Baik mayat laki-laki maupun mayatnya perempuan. Jadi bagaimana kalau seandainya ramai laki-laki meninggal 3 orang? Apakah kita katakan Allah maafir lahu? Tidak, Allah maafir lahu. Sudah. Nah, sekarang masalahnya itu banyak kaum muslimin nggak pandai menggunakan domir, ya, menggunakan kata ganti yang cocok. Kalau 3 orang hu, kalau 2 orang huma, kalau 1 orang hu, kalau 1 orang perempuan ha, 2 orang perempuan huma, kalau ramai hunna. Nah, tidak. Ini bagaimana? Sudahlah, Allah maafirlah, hulah begitu. Jadi sebisanya saja. Bukan berarti kalau nggak tepat, wah, nggak tahu kemana doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dia kita kemana, siapa yang kita doakan. Jadi hafidin, itulah takbir ketiga, ya. Allahumma ighfir lahu. Kalau pandai dia Allahumma ighfir lahu, pandai dia menggunakan domir silakan. Kalau nggak pandai, lah, rantak saja semua hu. Insyaallah, nggak ada masalah, ya. Allahumma ighfir lahu. Kadang-kadang begini hafidin, kita tidak tak muji perintah, nanya perempuan laki-laki. Orang sudah Allah Akbar, kita masih nanya laki-laki perempuan. Kan begitu sering terjadi kan? Jadi kan kami akan menyusahkan orang mau sholat, masih nanya-nanya, nanti dibuka dulu. Begitu. Baik, itulah dia hafidin, rahimahullah mulia. Ya. Nggak ada dasarnya di nama. Tidak harus. Itu gara-gara permainan domir. Itu dia. Sekarang masalahnya ini namanya salamah. Padahal perempuan. Salamah. Untuk orang salamah itu laki-laki. Untuk kita perempuan. Maisarah itu laki-laki. Untuk kita perempuan. Hani. Iya, kita perempuan, orang Arab laki-laki. Itu dia. Kalau Fatimah
Selesai doa pertama, Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Setelah selesai, yang saya herankan selalu imam itu terlalu cepat. Gak tahu apakah terlalu lancar bacaan doanya atau bagaimana, Allah a'lam. Iya, saya seringnya kalau di tempat masjid yang umum, masih Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu wasi' wa kalau Allah. Kalau antum mendapatkan fenomena seperti itu dari imam lalu nanggung. Itu dia. Jadi jangan balap kan ya. Bid'ah kok. Ya, udah ikut aja. Kemudian angkat takbir lagi. Kalau bisa aja dia ini. Di takbir ketiga itu dimaksimalkan doanya. Bisa doanya bisa satu jenis, dua jenis. Bisa Allahumma firlahu. Kemudian jenis yang lain, apa jenis lain yang mau tahu? Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa fahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kemudian takbir mereka yang keempat. Setelah takbir Allahu Akbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada bacaan apa-apa kalau di sholat. Ya, boleh silakan. Terkadang ada juga imamnya itu di takbir keempat masih baca dia. Jadi lama kan nampak ada lama tidaknya. Jadi yang nggak baca bisa di takbir ketiga itu lama. Baru Allahu Akbar yang ketiga langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat. Ada. Jadi kalau kita mau lama gimana silakan. Baik, bagaimana kalau seandainya kalau mainnya anak kecil? Jangan ada tiga. Kalau ada Allahumma firlahu warhamhu orang yang ada dosa. Anak kecil. Allah ya Allah ampun dosanya. Apa dosanya orang yang ada dosa? Maka ada doa khusus. Allahumma ja'al lana salafan wa fardhan wa ajran. Itu khusus doa jenazah anak-anak. Makanya penting bagi makmum untuk mengetahui itu jenazah orang dewasa apakah anak-anak. Karena beda antara anak-anak doa anak dengan orang dewasa. Makanya kalau di Mekah dan Madinah kalau sebutkan as-salatu 'alal amwati wa tifli rahimakumullah. Salat terhadap mayat-mayat dan orang dan anak-anak. Bukan anak-anak satu bukan. Jadi yang membedakan itu antara anak-anak dan dewasa, bukan laki-laki perempuan. Ya kata nggak bisa bayangkan kalau seandainya satu orang sebutkan namanya, kalau 5 orang harus tahu kan? Kalau dibaca imam. Ya kalau gitu kalau kena tsunami ada nama. Baca namanya aja udah berapa jam? Iya kan? Jadi nggak usah dipersulit. Kadang-kadang nama orang satu payah. Fatimah Inkoferumisat. Apa? Angkecian. Nama payah. Nama saya panjang kurang panjang. Kalau dulu kan mudah, ya mudah. Demikian. Jadi demikian dimengerti. Baik, kan tadi anak-anak. Takbir pertama, Allahumma ja'al lana salafan wa fardhan wa ajran. Gimana dengan takbir keempatnya? Mau baca apa enggak? Kalau enggak baca silakan, kalau mau baca juga boleh. Apa bacanya? Allahumma fir li hayyina wa mayyitina. Karena sudah wa kabirina wa saghirina. Kan ada wa saghirina tadi itu. Dan anak kecil kami. Nah, jadi Syekh Al-Albani mengambil yang ini boleh digunakan untuk anak kecil dikarenakan sudah ada Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina yang hadir wa ghaibina dan yang tak hadir wa kabirina dan yang besar wa saghirina dan yang kecil kami. Itu dia. Ya. Dan seterusnya.
itu untuk anak kecil. Sudah, untuk anak kecil. Dan kami hafidin sebelum sholat tak perlu juga kita bertanya kepada apa setelah sholat. Kemudian yang selesai, setelah selesai sudah takbir 4, kalau yang 5 silakan. Sebenarnya hafidin banyak doa-doa jenazah. Ya, kalau kita mau yang ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-9 banyak doa-doanya. Lihat di dalam buku Ahkamul Janaiz Syekh Al-Albani. Baik, kita angkat takbir yang terakhir. Kemudian kita Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh sekali, boleh 2 kali terserah. Dan kemudian langsung mayat diangkat. Tidak ada lagi zikir, tidak ada lagi doa, dan tidak ada lagi nanya-nanya baik apa tidak. Kepada bapak dan ibu sekalian, apakah mayat baik? Baik. Belum pernah sejarahnya ada yang bilang buruk. Belum pernah. Betul. Belum pernah ada yang terjadi. Kalau di sini mana? Masih tak? Gak ada ya? Oh, kalau di Medan masih. Doa ya, doa. Baik. Kemudian diangkat, lihat lagi acara yang lain. Itu dia. Jadi dimaksimalkan doanya di saat sholat jenazah. Tidak ada lagi zikir. Ila hadratil Mustafa al-Fatihah. Khususan di ahli baiti al-Fatihah. Khususan di ahli baiti al-Fatihah. Itu tidak ada. Ya, kirim al-Fatihah. Kemudian baca apalagi pemohonan 3 kali dan seterusnya. Kemudian doa, ya doa itu juga tidak ada dasarnya. Kalau kita doa lagi hafidin, apakah kurang cukup doa di dalam sholat untuk jenazah hingga kita harus berdoa kembali untuk mayat? Jadi seolah-olah kalau kita doa yang diajarkan Rasul di dalam sholat itu seolah tidak cukup. Sampai kita doa lagi. Di dalam doa itu masih sebutkan lagi khusus-khususnya, karena masih sebutkan khusus-khususnya. Ini kan yang hafidin, hafidin yang bawahnya. Ya, jadi intinya tidak ada acara apapun, tidak ada acara apapun yang berkenaan dengan sholat jenazah setelah salat langsung diangkat. Ada satu perkara yang perlu kita ketahui. Ketika Rasulullah SAW diminta untuk menyolatkan, berarti kan tidak disolatkan, sudah di kafan. Sebelum Rasulullah menyolatkan, Rasul tanya, apakah dia punya utang atau belum? Apakah dia punya utang apa ini? Dan punya Rasulullah, kalau itu kalian menyolatkan. Kalau dia punya utang, saya menyolatkan. Dari situ, ketika si mayat sudah dikafankan, boleh kita bertanya, baik di rumah ataupun di masjid, tanya yang punya hutang, ya yang punya hutang, merasa punya hutang, siwat hutang hubungi kami, boleh. Di rumah juga boleh, ya pengumuman seperti itu. Jadi hafidin, ya itu dibolehkan. Baik, selesailah masalah pelaksanaan sholat. Kemudian tinggal diangkat dan diusung. Pakai apa kita usung? Coba, posisi yang di antara 2 atau 3. Ya, kalau seandainya ada 2 jenazah, 1 laki-laki, 1 perempuan. Coba. Kalau jenazah perempuannya. Gimana susunannya? Ya, dulu. Dulu. Langsung. Dulu. Ya. Jadi bagaimana? Ya. Yang seperti ini